Selamat datang kembali dalam pertemuan yang kelima, berbicara tentang kepemimpinan dan keterampilan kerja. Pembahasan kita kali ini bagaimana sikap-sikap yang mempengaruhi dalam kepemimpinan dalam keterampilan kerja. Yang pertama, bicara tentang moral. Moral adalah keadaan jiwa ataupun emosi seseorang yang mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan tugas dan akan mempengaruhi hasil pelaksanaan tugas perorangan maupun organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi moral adalah kepemimpinan atasan. Yang pertama, yang kedua, kepercayaan dan keyakinan akan kebenaran, penghargaan atas penyelesaian tugas. Yang keempat, solidaritas dan kebanggaan organisasi. Yang kelima, pendidikan dan latihan. Yang keenam, kesejahteraan dan rekreasi. Yang ketujuh, kesempatan untuk mengembangkan bakat. Yang kedelapan, struktur organisasi. Dan yang kesembilan adalah pengaruh dari luar. Yang kedua, berbicara tentang bagaimana disiplin. Disiplin adalah ketaatan tanpa ragu-ragu dan tulus ikhlas terhadap pemerintah ataupun petunjuk, atasan, serta peraturan yang berlaku. Disiplin yang terbaik adalah disiplin yang didasarkan oleh disiplin pribadi. Cara-cara untuk memelihara dan meningkatkan disiplin yang pertama adalah menetapkan peraturan kedinasan secara jelas dan tegas. Yang kedua, menentukan tingkat dan ukuran kemampuan. Yang ketiga, maaf tadi yang kedua, ya. Yang ketiga di sini bersikap loyal. Yang keempat, menciptakan keadaan atas dasar persaingan yang sehat. Yang kelima, menyelenggarakan komunikasi secara terbuka. Yang keenam, menghilangkan hal-hal yang dapat membuat bawahan tersinggung ataupun frustasi. Yang ketujuh, menganalisa peraturan dan kebijaksanaan yang berlaku agar tetap ya nantinya itu tidak membuat susah ya karena tidak sesuai lagi. Yang kedelapan adalah melaksanakan reward dan punishment. Terus poin yang ketiga adalah bagaimana jiwa korsa bekerja. Di sini sebutkan jiwa korsa adalah loyalitas, kebanggaan, dan antusiasme yang tertanam pada anggota, termasuk pimpinannya terhadap organisasinya. Dalam suatu organisasi ya yang mempunyai jiwa korsa yang tinggi, rasa ketidakpuasan bahwa dapat dipadamkan oleh semangat organisasi. Ciri jiwa korsa yang baik adalah antusiasme dan rasa kebanggaan segenap anggota terhadap organisasinya, yang pertama. Yang kedua itu bagaimana reputasi yang baik terhadap organisasi lain. Yang ketiga berbicara tentang semangat persaingan ya secara sehat dan bermutu. Ya, yang keempat adanya kemauan anggota untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Dan yang kelima berbicara tentang bagaimana kesediaan anggota untuk saling menolong. Yang keempat kita berbicara tentang bagaimana suatu kecakapan. Kecakapan adalah kepandaian melaksanakan tugas dengan hasil yang baik dalam waktu yang singkat dengan menggunakan tenaga dan sarana yang efisiensi mungkin serta berlangsung dengan tertib. Pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki pimpinan dapat diperoleh dari pendidikan pelatihan, inisiatif, dan pengembangan pribadi serta pengalaman tugas seseorang tersebut. Ya, jadi setiap pemimpin itu perlu menentukan corak dan gaya kepemimpinan agar nampak seni kepemimpinannya dalam melakukan suatu pemimpin. Ya, corak dan gaya kepemimpinan itu dapat terlihat dari sikap pemimpin, yaitu sebagai pemimpin. Yang kedua, guru, pembina, bapak, dan teman seperjuangan sebagai salah contohnya. Ya, jadi sebagai pemimpin, pemimpin harus mampu memberikan bimbingan, tuntunan, dan yang diperlukan serta senantiasa menjadi contoh dan teladan dalam perkataan, bagaimana secara perbuatan, dan juga menimbulkan dan memelihara kewibawaan serta mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru dari organisasi yang anggotanya bisa itu dinaikkan level. Sebagai guru juga kita harus bisa ya eh, di mana di sini disebutkan bahwa pemimpin harus berusaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan dan pengetahuan anggotanya, baik perorangan maupun dalam hubungan kelompok, memiliki kesadaran dan ketenangan dalam mendidik dan melatih. Jadi, guru itu harus bisa menempatkan diri
ya, sebagaimana dia harus mengetahui karakteristik daripada siswa, ya, yang akan diberikan tentang penjelasan dari mata pelajaran yang ditempatkan kepada dia dan menguasai secara keseluruhan dalam pembelajaran tersebut. Sehingga jika nanti siswa tersebut memberikan suatu pertanyaan, guru juga bisa menjawab dengan sempurna apa yang diinginkan oleh peserta tersebut, ya. Dan dia juga harus bisa menempatkan psikologi dirinya dia, ya, terhadap psikologi orang yang akan diberikan penjelasan dalam pengertian siswa tersebut, ya. Jadi tidak gampang menjadi guru ataupun dosen, ya, dan lain-lain, ya, karena ini merupakan suatu tanggung jawab yang berat sekali, yang dimana, ya, dia harus mempertanggungjawabkan, ya, apa yang dia berikan tentang informasi, edukasi pembelajaran, ya, ataupun pengalaman kerja yang dimiliki dia terhadap siswa ataupun orang tersebut, ya. Terus sebagai pembina, berbicara sebagai pembina, di sini sebutkan pemimpin senantiasa berusaha agar organisasi dalam melaksanakan tugasnya selalu berhasil, ya, guna berdaya guna, ya. Dalam usaha pembinaan selalu diarahkan kepada peningkatan dan pemeliharaan unsur personil, material, dan kemampuan operasionalnya. Selain itu, pemimpin harus menguasai makna fungsi pembinaan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Jadi, pembina ini sebenarnya bagaimana dia menempatkan diri terhadap eh, seseorang yang melakukan orientasi terhadap dirinya kepada pembina tersebut, ya. Dan pembina tersebut harus mempersiapkan diri juga dalam perencanaan, penyusunan, pengarahan, pengawasan secara keseluruhan, di mana ini adalah suatu tugas yang sangat berat sekali, ya, eee, karena pembina ini biasanya melakukan hal tersebut tidak hanya dalam satu 2 orang, ya, tapi secara organisasi, ya. Dia harus levelnya lebih tinggi, ya, dan juga mempunyai analisis yang sangat tinggi, pemahaman, ya, dalam menguasai ataupun fungsi daripada pembinaan yang dilakukannya dia di sana. Sebagai bapak, pemimpin harus berperilaku sederhana, mengenal setiap anggota bawahan, bersikap terbuka dan ramah, mengayomi, bijaksana, tetapi tegas, adil, mendorong, dan berusaha meningkatkan kesejahteraan anggota bawahan baik material maupun spiritual. Jadi juga di sini, ya, sebagai bapak itu adalah tanggung jawab yang sangat besar, di mana dia harus memikirkan segala sesuatunya, ya, dan juga bisa mengetahui bahwa anggota ataupun bawahan itu, ya, dalam personalia, ya, juga bagaimana menganalisis suatu masalah, ya, dan juga bersifat, ya, terbuka dan ramah, bagaimana cara dia menanggapi suatu masalah-masalah dalam organisasinya, ya. Jadi sebagai bapak itu juga harus bisa tegas, ya, dan juga adil, ya, untuk mendorong seseorang ataupun anggota-anggotanya dia, ya. Di sini sangat penting sekali bahwa bapak itu merupakan suatu leader ataupun pemimpin, ya, yang dapat mengembangkan seseorang itu mencapai perilaku ataupun tujuan dalam organisasi yang ada di sana. Terus sebagai teman seperjuangan, dalam keadaan suka dan duka, pemimpin dan bawahan merasa senasib penanggungan dan saling membantu serta bersedia berkorban demi kepentingan bersama. Nah, di sini tuliskan, ya, bahwa teman seperjuangan itu merupakan bagaimana, ya, sikap kesedihan kita yang sering kita curahkan kepada dia. Jadi dia menerima, ya, dan juga menasehati, ya, apa-apa saja, ya, yang mendorong kita untuk melakukan suatu apa namanya, tujuan, ya, supaya tercapai. Ya, jadi teman merupakan salah satu, ya, sikap, ya, yang diambil dalam mencapai tujuan kepemimpinan. Dari 3 orientasi tersebut, ya, Redin mengklasifikasikan 8 gaya kepemimpinan
Ya, yang pertama adalah the deserter. Ini gaya kepemimpinan yang hanya sedikit memiliki ketiga orientasi tadi, ataupun bahkan ya tidak ada sama sekali. Terus yang kedua adalah birokrat, ya, gaya kepemimpinan yang hanya berorientasi pada hasil dengan orientasi tugas yang rendah. Terus the missionary, di mana gaya kepemimpinan yang hanya berorientasi pada pembangunan jalinan kerja sama dengan orientasi tugas yang sangat rendah. Terus development, ini berbicara tentang bagaimana gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hasil dan jalinan kerjasama yang sangat tinggi, tetapi orientasi tugasnya itu rendah, ya. Terus the accurate, ini di mana gaya kepemimpinan yang hanya berorientasi pada tugas, sementara orientasinya yang lain itu rendah. Terus benevolent autokrat, ya, di mana gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hasil dan tugas yang tinggi, sedangkan orientasi jalinan kerjasamanya itu rendah. Terus yang terakhir adalah the compromise, ya, gaya kepemimpinan yang kurang berorientasi ya pada hasil tetapi mempunyai orientasi tugas dan jalinan kerjasama yang memadai. Terus yang terakhir adalah the executive, di mana kepemimpinan yang mempunyai ketiga orientasi. Oke, pada pertemuan yang kelima ini saya rasa sangat jelas sekali bagaimana sikap kita untuk memiliki ataupun karakter kita dalam melakukan suatu kepemimpinan dalam organisasi. Ya, sehingga akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga bisa dapat diaplikasikan dalam organisasi kepemimpinan, kehidupan sehari-hari dalam eh, bekerja, ya, baik itu di darat ataupun di atas kapal. Terima kasih saya ucapkan.